Dan dia mau selingkuh gue nggak rugi. Kenapa? Even gue bunting pun orang udah bariatrik itu cuma bisa turun 6, maksimal 6, naik 6, maksimal 6 ya. Jadi selalu aja gitu loh, jangan bikin keluar gilanya gue tuh kemarin tuh udah jadi bini baik, kekeluargaan, keibuan segala macem gitu ya. Jangan bikin gue kumat gitu, jangan bikin gilanya gue yang dulu tuh keluar gitu loh, gitu. Jangan bikin yang gila-gilanya gue, yang serem-seremnya gue dulu tuh kumat gitu. Dibikin. Kenapa? Gue aja ya, selama gue cari duit dulu dari medsos ya. Sebelum ada keviralan ini ya, skandal ini, gue cari duit tuh dari medsos. Jadi bukan gara-gara udah gue akuin gara-gara skandal gue lebih terkenal gitu kan sama si Akang gitu. Tapi kan maksudnya itu udah lewat. Udahlah, banyak lah gue ketemu owner, banyak lah gue ketemu teman-teman artis. Kok jadi dia yang star syndrome? Kalau gue mah nggak, biasa aja. Boleh tanya teman-teman artis manapun, gue tuh biasa aja ketemu artis manapun, karena gue ngerasa ya kayak ya udah gitu, biasa aja. Bukan emang ada yang star syndrome bobo nama gue buat selengki. Oh, lagi bunting, nggak bisa minum Reklona. Gue diresepin itu sama dokter, nggak bisa pakai obat antidepresan, itu nggak bisa. Jadi kemarin udah konsul ulang, dosisnya dikurangin, nggak bisa. Orang hamil antidepresanan tuh pasti beda. Jadi gue emang benar-benar punya anxiety disorder namanya. Ngapain gue balik lagi? Gila kali. Gue kalau Taurus tuh setia banget. Bener gak? Yang bintangnya Taurus mana, Cung? Taurus tuh setia banget. Tapi sekali dia dikecewain, abis ambiar loh. Mau itu temen, mau itu pasangan, pasti di cut off, abis. Dia mendingan sendiri. Taurus mah begitu. Gue Taurus April. Bikin nambah obat antidepresan gue, nambah aja si Edo. Ganteng banget. Enggak sih, sebenarnya gini ya, gue tuh dari dulu tuh selama 4 tahun pernikahan tuh kayak apa ya, udah banyak lah beban gue. Kalian juga bisa nilai sendiri gitu. Sekarang ditambah-tambah dia begini gitu loh. Gue tuh nggak apa-apa lu nggak nafkahin gue, anjir. Demi Allah nggak apa-apa. Lu nggak ngasih gue nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jangan macem-macem. Lagi gue usir orang yang nggak ada di rumah. Waktu pas bunting star lah, masalahnya gue tuh gede banget. Tapi sekarang kan anak gue bariater kali ya, jadi kayak biasa aja loh, nggak kelengan-lengan, nggak kemana-mana. Jadi karena emang kalau orang udah bariater tuh maksimal tuh naikin 6 gitu, maksimal, nggak bisa lebih gitu. Itulah keuntungan dari bariater gitu. Ngapain gue ngegalauin mokon? Ngapain? Ngecek coba akunnya di private gak? Nggak terahmi gitu guys. Gue ini udah mau tobat, bahkan gue udah ada terlintas gue tuh ini mau menutup aurat di Japan. Lo lihat deh gue kalau pakai baju sekarang, padahal bentuk ini gue masih bagus ya.
itu gue pakai daleman lagi. Bener gak? Gue pakai daleman lagi. Gue selalu pakai kemben lagi. Gue nggak obral-obral itu gitu, ngerti kan? Padahal bentuknya bagus gitu, temen gue nggak gitu. Dan ada terlintas emang kayak gue pengen hijaban, ada cobaan gini, ayo udah deh, ntar dulu deh, sabar deh ya, gue balikin dulu lisan gue nih, gitu. Gue perbaiki dulu lisan gue. Ya pokoknya nantilah, doain aja gitu. Dan soalnya masih banyak kontrak-kontrak kerjaan juga yang memang tidak mengharuskan pakai kerudung kayak gitu-gitu kan, ya udah. Nah, dibikin kayak begini, kumat gitu. Gue dibikin kumat. Gue yatim dari 17 tahun. Sakitin laki. Makin aja nggak percaya, sarap. Apa ya? Jadi gue tuh capek tau. Kayak mengeluh, tapi ngeluh sama siapa anjing? Ya mungkin ya, gue terlalu workaholic kali. Salah gue di situ kali, maksudnya ya, tapi kan emang gue senang kerja, emang gue cewek kerja gitu. Kalau misalnya gue nggak kerja, siapa yang nyari ngasih makan kan gitu kan, gue semua. Dewasa itu berat banget, ya benar. Maksudnya gue ya udah, gue mau nangis. Kasian yang di dalam juga sedih, yang di perut juga sedih. Yang di perut juga sedih, jadi gue tahan aja. Ya mungkin gue anggap ini juga karma gue di masa lalu. Mungkin ya, karena gue dulu juga ganggu rumah tangga orang kayak gitu-gitu. Ya udah, gue terima aja. Dan ya udah, ditunjukin berarti dia bukan yang terbaik buat gue gitu. Artis dangdut digodain. Adalah temen gue artis dangdut, owner digodain kan, gimana? Dan gue bukan tipe kalau cewek yang suka cek handphone laki gitu loh. Terus dia tuh gue beliin handphone lagi, ya kan, gue beliin handphone lagi. Nah, handphone yang satu itu tuh nggak mau dilongsorin ke anak gue buat apa, kata gue. Itu nanti Bu Cinta gitu, mungkin ini
karmanya dia biarin aja deh, gue gak usah nikah lagi gitu. Gue fokus cari duit, gue fokus ke anak gue aja. Soalnya gue udah gak tahu ya gue mau cerita kemana. Kalau cerita ke nyokap gue tuh udah stroke, bahkan harus di bypass gitu loh, udah serangan jantung. Gue nggak mau ngeribetin lagi, jadi kayak ya udah deh, refleks gue live dah. Gue yakin maksudnya kayak ya udah bakal berlalu kok gitu, cepet kok gitu. Dan gini loh, jadi gue mau make sure dulu gitu loh. Tapi ini udah kayak 90% tuh bener gitu. Tapi masalahnya nih, perempuan juga ada power. Dia pokoknya honor-honoran gitu dah. Dan pernah kerja sama gue gitu. Lo pikir setahun yang lalu gue ngelawan Ono, gue nggak batin tahu, gue dihujat satu Indonesia. Diserang kanan kiri, orang nggak ada yang percaya sama gue. Sekarang ujiannya udah bukan dia ekonomi, tapi dia kayak gini. Makanya dari yang jadi kan dia gue beliin handphone ya kan, kok handphone satu nggak mau dilungsurin gitu loh. Maksudnya buat anak gue, jadi anak gue beliin handphone juga gitu kan. Ngapain dia megang handphone 222? Kecuali gue, kalau gue kan emang buat kerja ya gitu. Jadi handphone harus 2 gitu, minimal terus 2 gitu. Oh taunya buat itu, dan gue nggak pernah ngecek dan kalau udah di rumah tuh handphone yang satunya itu suka yang kayak di airplane gitu. Gitu. Nah, kalau ngomong jadiin pelajarannya, semua gue jadiin pelajaran. Karma atau apa ya, mungkin ya itu. Padahal tuh ya, kita tuh emang pernah sempat mau pisah kan, sebulan. Waktu pas pisah ranjang tuh beneran sebulan gitu ya. Dia merajuk gitu biar gue balik lagi ke dia. Kenapa nggak bisa beneran lagi itu. Dan sekarang tuh dia tuh, dulu tuh dia nggak pernah mau in frame setiap gue bikin konten. Nah sekarang tuh kayak pengen konsepnya berdua mulu. Gue pikir tuh ini ada apa sih gitu. Ya gue happy sih kayak bisa nyari duit bareng laki suami gitu ya. Taunya ada something di balik itu gitu loh. Paham gak? Iya, gue mau fokus ke anak, aman. Si Edo, gue males nyebutnya kalau lagi gini bilang laki gue, bukan laki gue. Dia selingkuh sama owner. Ntar gue spill tuh owner. Belum. Tunggu, kaget lu pasti. Enggak, udah banyak sih yang digodain,
Cuman ini mungkin yang masuk ya sama dia ya. Karena kan owner ya, mungkin ya kaya kali jadi bisa diporotin gitu. Udah lo nanti kesepian. Nggak tahu, gue terlalu workaholic mungkin ya, gue terlalu workaholic gitu. Nanti cuy, gue spillnya gue nggak mau gegabah kayak dulu. Gue kan emosi, akhirnya berimbas ke guanya. Thank you Deno. Berimbas ke guanya nggak baik gitu kan. Gue make sure dulu gitu. Owner produk gede lumayan, dan gue masih ada kerja sama dia. Dan maksud gue ngapain gitu ya, kok mau gitu ya. Agak NPD sih ownernya. Intinya owner aja. Barusan gue refund sih uangnya. Gue udah nggak mau, gue bilang gue nggak mau kerja sama pelakor, gue bilang. Lu udah dikasih rezeki halal malah ngerusak rumah tangga orang, gue bilang gitu. Dalam hati gue belum ngomong itu, tapi duitnya gue balikin aja dulu. Belum ada respon sampai sekarang. Duit cabut. Bawa mobil gue yang ngatur lagi. Gue nggak tahu nih ownernya, nggak jelas statusnya ya. Janda kah? Apa melakinya itu kumpul kebo? Gue nggak tahu. Emang gila. Kayak sedang gitu kan. Gue tuh kalau bertemu sama owner tuh kayak bener-bener ngakrab kan gitu. Bahkan gue kasih ide-ide, ngobrol apa segala macem gitu kan. Ini tiba-tiba kayak begini. Ya kerapin sama dia. Gue nggak ada pikir netting negatif gimana apa segala macam gitu kan. Taunya begini gitu. Gak ada, bukan owner Baizu, bukan deh. Gue nggak mau spill, lo juga nggak usah menebak-nebak, gila deh. Owner Baizu mah baik, laki juga ada.